Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta telah memperpanjang masa PSBB transisi untuk keempat kalinya. Pihak Satpol PP DKI memastikan pada penindakan terkait dengan penggunaan masker. Dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui Zoom Kasatpol PP DKI Jakarta, Arifin. Selamat pagi Pak Arifin. Selamat pagi. Ya, ini kan PSBB transisi sudah diperpanjang 4 kali. Apakah sebetulnya faktor kepatuhan dari masyarakat akan penggunaan protokol kesehatan ini masih begitu rendah sehingga harus adanya penindakan dari Satpol PP? Ya, perpanjangan daripada PSBB masa transisi ini memang terlihat dari jumlah kasus COVID-19 ini masih tinggi, walaupun memang kita melakukan banyak tes, ya testing, kemudian secara masif dilakukan di berbagai tempat. Seiring dengan itu kami dari jajaran Satuan Polisi Pamung Praja melakukan penegakan dan penindakan terhadap mereka yang kurang disiplin terhadap ketentuan protokol kesehatan. Di antaranya yaitu operasi tertib masker yang kami namakan dengan operasi Tipmas. Operasi Tipmas ini kami lakukan di berbagai tempat, baik itu di kawasan pemukiman, kemudian jalan-jalan umum, sekaligus juga di beberapa tempat-tempat fasilitas umum yang banyak adanya aktivitas masyarakat di sana. Kalau dilihat dari jumlah penindakan yang kami lakukan, memang terlihat adanya peningkatan dari jumlah kasus yang kita lakukan penindakan. Kenapa ini bertambah jumlah pelanggaran yang kami lakukan penegakan? Karena ruang lingkup pengawasan yang kami lakukan ini memang ada sedikit kami tingkatkan. Kalau pada awalnya khususnya yang berkenaan dengan pelanggaran masker, yang kami lakukan penindakan sebelumnya adalah mereka yang tidak menggunakan masker. Tetapi sekarang kami lakukan dengan tambahannya adalah selain tidak membawa masker, penindakan yang kami lakukan adalah mereka yang membawa masker tetapi tidak digunakan. Biasanya mereka simpan maskernya di saku, di tas, dan lain sebagainya. Kemudian selain itu juga kami menegakkan disiplin kepada mereka yang menggunakan masker tetapi menggunakan maskernya tidak benar. Ya, seringkali kita masih menjumpai masyarakat kita menggunakan maskernya masih ada yang diletakkannya di leher, tidak menutupi hidung maupun mulut. Ya, kadang hanya di bawah dagu atau kadang-kadang juga kita lihat ada di atas jidatnya, ya. Nah, ini semata-mata kembali mengingatkan kepada warga masyarakat sesungguhnya penggunaan masker ini mempunyai tujuan untuk menghindari terjadinya penularan. Kalau kemudian kita menggunakan maskernya tidak benar, jadi tidak ada manfaatnya. Oleh karenanya kami di lapangan mengingatkan kembali kepada masyarakat untuk menggunakan masker secara benar. Baik, bukan hanya membawa masker tapi juga posisinya harus benar. Tapi sejauh ini ketika menegur seperti itu, apakah ada banyak warga yang melakukan penolakan? Karena setahu mereka hanya membawa masker saja begitu. Artinya pemahaman ini masih minim. Ya itulah makanya kita terus-menerus ya untuk mengedukasi warga masyarakat kita bahwa salah satu cara kita untuk menghindari penularan COVID-19 ini adalah bagaimana kita menggunakan masker secara benar. Walaupun memang di lapangan ketika ditegur, diingatkan, ya banyak beralasan bahwa baru minum kopi, baru isep rokok, dan lain sebagainya. Tetapi kan kami menjangkau dan mengawasi mereka bukan tidak serta-merta adanya pengawasan dari awal. Ya, memang sanksi yang kita berikan di dalam ketentuan peraturan gubernur, ada beragam sanksi. Baik itu sanksi teguran kepada yang bersangkutan, kemudian juga ada pengenaan sanksi denda maupun juga sanksi kerja sosial. Ya, jadi mereka apabila melanggar berhadapan dengan sanksi kerja sosial maupun sanksi denda. Nah, ini semata-mata sekali lagi kami melakukan penegakan sanksi ini adalah dalam upaya memberikan kedisiplinan, meningkatkan kepatuhan masyarakat, sekaligus juga tujuannya adalah memberikan perlindungan bagi masyarakat kita agar terhindar dari penularan COVID-19.
Baik, ini sesuai juga ya dengan instruksi dari Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk meminta petugas lebih tegas dan juga keras melakukan penindakan begitu. Nah, tadi dikatakan ada sanksi sosial juga yang diberikan. Sanksi sosial seperti apa yang diberikan oleh Satpol PP? Data kami menunjukkan dari sejak masa PSBB transisi sampai dengan saat tanggal 15 Agustus kemarin, jumlah yang terkena penindakan pelanggaran masker itu sudah mencapai 95.849 orang. Kemudian yang dikenakan sanksi kerja sosial mencapai 85.069. Kemudian sanksi dendanya ada 10.780. Nah, sanksi kerja sosial yang dimaksud tadi adalah mereka yang memilih sanksi kerja sosial adalah pada umumnya mereka tidak mempunyai kemampuan dari sisi ekonomi untuk membayar denda 250.000. Nah, sanksi kerja sosialnya apa? Yaitu mereka melakukan pekerjaan bersih-bersih di berbagai tempat fasilitas umum, baik itu di jalan, kemudian trotoar, kemudian juga taman, dan lain sebagainya. Ya, lebih kurang paling tidak hampir mencapai setengah jam atau 1 jam mereka bekerja dan juga menggunakan rompi berwarna orange bertuliskan pelanggar PSBB. Nah, ini dengan harapan dari kerja sosial itu ada efek jera yang timbul di situ, yang muncul di situ, sehingga mereka tidak mengulangi pelanggaran yang dilakukan. Sejauh dari patroli yang dilakukan oleh pihak Satpol PP, titik mana saja yang paling rawan dan sering terjadinya pelanggaran protokol kesehatan, terutama penggunaan masker yang sedang menjadi fokus Satpol PP ini? Iya, kami menyasar operasi tertib masker ini berbagai tempat. Apakah itu jalan-jalan umum, ya, di mana banyak terjadi lalu lintas baik yang berjalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan. Karena operasi yang kami lakukan bukan hanya di tempat-tempat lingkungan pemukiman masyarakat, tetapi juga di beberapa jalan-jalan ruas jalan utama, di mana kendaraan-kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 kami lakukan pengawasan juga. Jadi kalau mereka tidak menggunakan masker, baik yang menggunakan roda 2 maupun juga kendaraan roda 4, kami tetap turunkan untuk kemudian kami lakukan penindakan. Kemudian tempat-tempat yang pada umumnya ramai pelanggaran itu pada tempat-tempat di mana sekitar aktivitas masyarakat yang sangat tinggi, yaitu di mana tempat sekitar pasar, ya, kemudian tempat-tempat di mana ada fasilitas umum di situ yang bisa digunakan oleh aktivitas masyarakat seperti adanya di danau, misalnya Danau Sunter, kemudian sekitar pasar, kawasan pasar Minggu, dan lain-lain. Nah, kawasan seperti itu memang banyak aktivitas masyarakat yang terjadi pergerakan di sana, maka kami lakukan pengawasan dan penindakan di lokasi-lokasi yang pada umumnya aktivitas masyarakatnya ramai. Nah, kalau kita lihat kan di pasar ini bukan hanya soal faktor penggunaan masker begitu ya. Kalau kita lihat lagi protokol kesehatan itu sebetulnya ada 3. Nah, terutama faktor jaga jarak dan juga penggunaan masker yang tentunya menjadi fokus kita semua. Dan kalau di pasar ini juga masih seringkah terlihat jaga jarak itu sulit untuk dilakukan di sana, dan ini juga menjadi perhatian dari Satpol PP untuk melakukan peneguran. Iya, memang kalau bicara kondisi pasar-pasar kita dengan lorong-lorong yang tidak terlalu luas, ya, kemudian juga masyarakat yang beraktivitas di pasar juga cukup banyak, memang agak sulit ya untuk memastikan orang untuk jaga jarak ya 1-2 meter. Tetapi utamanya adalah seluruh orang yang masuk ataupun beraktivitas ke pasar itu dipastikan harus pakai masker. Ya, dipastikan harus pakai masker karena di pasar sudah banyak pegawai ASN kita yang diterjunkan ke pasar-pasar lebih kurang 5.000 orang. Selain itu juga dari Pasar Jaya juga mempunyai tim gugus tugas, ya, petugas-petugasnya untuk melakukan pemeriksaan, baik pertama awal masuk itu dilakukan pemeriksaan suhu tubuh, ya, dengan termogan. Kemudian juga ada penyediaan tempat cuci tangan di depan pasar kita ini, dan selalu diingatkan
ya melalui pengeras suara kepada semua yang beraktivitas di pasar itu sekali lagi tetap memperhatikan jaraknya, kemudian juga memastikan semua orang yang beraktivitas di dalam pasar itu menggunakan masker. Baik, nah Pak Arifin, belakangan ini kan marak sekali klaster baru di perkantoran-perkantoran di DKI Jakarta begitu. Lalu bagaimana dengan perkantoran yang tidak menerapkan protokol kesehatan, misalnya menyediakan disinfektan ataupun juga sanitizer di setiap bagian ruangan, terus kemudian juga yang tidak memberlakukan shifting bagi karyawannya. Apakah juga ada penerapan sanksi tegas dan juga patroli yang dilakukan oleh Satpol PP? Artinya bukan hanya untuk perseorangan saja, tapi juga institusi ataupun juga perusahaan. Iya, khususnya yang berkenaan dengan aktivitas kegiatan di perkantoran, Satpol PP bersama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pengawasan di tempat-tempat perkantoran. Ya, rekan kami dari Dinas Tenaga Kerja secara aktif melakukan pengawasan dan penegakan aturan terhadap protokol kesehatan COVID-19 di tempat-tempat perkantoran. Di antaranya tadi katakan bahwa masuk kerjanya jumlah pegawainya harus 50%. Kemudian juga ketentuan mengenai adanya pemeriksaan suhu tubuh ketika masuk kerja, kemudian tepat cuci tangan, hand sanitizer, kemudian jaga jarak antar ruang kerja, ya itu juga menjadi perhatian petugas kami di lapangan bersama Dinas Tenaga Kerja. Ketika memang ada beberapa peningkatan klaster terhadap penularan COVID-19 di perkantoran, beberapa aturan memang mewajibkan untuk tempat-tempat perkantoran dilakukan disinfektan secara mandiri. Kemudian juga setiap kantor diwajibkan harus membentuk tim gugus tugas, ya, tim gugus tugas mandiri untuk memastikan semua ketentuan protokol kesehatan benar-benar dilakukan. Ini adalah bagian dari upaya untuk bagaimana kita sama-sama mempunyai tanggung jawab untuk seluruh pegawai maupun pengelola kantor memastikan semua aturan-aturan protokol kesehatan ini bisa diterapkan di tempat-tempat kerja. Baik, terima kasih Kasatpol PP DKI Jakarta Pak Arifin sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Semoga penindakan dengan sanksi tegas ini bisa memberikan efek jera dan juga membuat berubah begitu ya masyarakat yang tadinya melanggar menjadi lebih patuh akan protokol kesehatan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami.